Halo guys, kembali lagi di tutorial kalkulus buat semester 2. Kenalin dulu aku Syarul Nisni, Teknik Metalurgi 2020. Mungkin kita bakal langsung aja ya buat materi ke bab 7. Itu teknik integrasi atau teknik pengintegralan. Oke, jadi uh, buat bahasan pertama kita bakal bahas aturan dasar dari integrasi atau aturan dasar pengintegralan. Buat yang pertama ada konstanta sama pangkat. Jadi mungkin udah sering dibahas kali ya. Jadi integral dari suatu konstanta dx bakal sama dengan kx plus konstan gitu. Nah, jadi terus ada juga kalau misal pangkat gitu. Integral x pangkat r dx bakal jadi x pangkat r plus 1 per r plus 1 ditambah suatu konstan. Kalau si r-nya tuh tidak sama dengan min 1. Nah, tapi kalau si r-nya sama dengan min 1 bakal jadi ln x tambah c. Oke, terus yang kedua eh, integrasi dari eksponensial, eh, integral pangkat x dx itu pangkat x plus c, terus integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a ditambah suatu konstan itu jika a-nya itu lebih dari 0 sama a-nya tidak sama dengan 1. Ini cuma ngulang materi yang semester 1 ya. Terus ada lagi di situ integral trigonometri ya. Jadi integral trigonometrinya ada integral sin x dx sama dengan minus cos x plus c, integral cos x dx sama dengan sin x plus c, integral sekan kuadrat x dx sama dengan tangen x plus c, integral kosekan kuadrat x dx sama dengan minus kotangen x plus c, terus ada integral sekan tangen x dx itu sekan x plus c, integral cos x kotangen x dx itu minus cos sekan x plus c, terus ada integral tangan x dx tuh minus ln cos x ditambah c, terus integral kotangan x dx tuh ln sin x plus c, terus integral sekan x dx sama dengan ln sekan ditambah tangan x plus c, integral kosekan x dx tuh ln kosekan x minus kotangan x plus c, atau kalau di ubah bentuknya jadi yang di bawah ya, minus ln kosekan x plus kotangan x plus c. Ini cuma pakai sifat logaritma biasa ya, jadi minusnya jadi tanda plus, terus minusnya dikeluarin gitu. Terus selanjutnya ada integral aljabar gitu, di mana integral seper akar a kuadrat minus x kuadrat dx itu sinus inverse dari x per a ditambah konstan. Nah, kalau integral seper a kuadrat plus x kuadrat dx itu seper a tangen inverse x per a ditambah konstan. Terus kalau integral seper x akar x kuadrat minus a itu jadi seper a secant inverse x per a itu tambah konstan. Nah, jadi bisa disimpulin dari ini kalau integral seper akar 1 minus x kuadrat dx sama dengan sinus inverse x plus c, karena di sini a-nya sama dengan 1 gitu. Nah, terus sama juga yang di bawah, kalau a-nya sama dengan 1 berarti ini bakal jadi tangen inverse x gitu. Sama juga ke bawahnya, jadi ini bakal jadi kalau a-nya sama dengan 1 bakal jadi secant inverse x plus c gitu. Terus ada lagi tambahan buat pengintegralan fungsi hiperbolik, yaitu integral sinus hiperbolik x dx itu cos hiperbolik x ditambah konstan, terus integral cos hiperbolik x dx itu sinus hiperbolik x plus c gitu. Mungkin tambahan yang baru di aljabar ya, yang belum diketahui semuanya itu, sama beberapa yang trigono ini. Oke, terus lanjutannya ada teorema, yaitu substitusi buat integral tak tentu. Nah, jadi kalau kita punya suatu fungsi AG, di mana fungsi G itu bisa didiferensialkan gitu.
Terus kita juga punya suatu fungsi f gede, f besar, yang merupakan nilai turun dari f kecil. Terus jika si U itu sama dengan G fungsi dari X, maka integral F komposisi GX, G aksen X atau turunan X, turunan G terhadap X maksudnya, dx, maka sama dengan integral F kecil U du gitu. Jadi nanti bakal jadi anti turunannya bakal jadi F gede fungsi dari U ditambah konstan. Nah, jadi kalau itu kan tak tentu ada suatu konstannya itu. Nah, kalau integralnya tentu sama aja sebenarnya, tinggal dimasukin aja batas-batas pengintegralannya. Oke, mungkin ini ada beberapa contoh gitu. Yang pertama ada integral 5 pangkat tangen T per cos kuadrat T dt. Jadi seper cos kuadrat T-nya jadi sekan T gitu di sini, sekan kuadrat T. Jadi nanti integral 5 pangkat tangen T sekan kuadrat T dt, terus misalin gitu. U sama dengan tangen T, berarti du sama dengan sekan kuadrat T dt, terus ini jadi du, berarti jadi integral 5 pangkat U du gitu. Nah, terus pakai yang di awal tadi yang integral A pangkat X dx tuh A pangkat X per ln X ya, ditambah C, jadi nanti integralnya bakal jadi 5U per ln 5 plus C gitu. Terus dibalikin lagi U-nya 5 pangkat tangen T per ln 5 plus C gitu. Terus ada yang kedua juga integral X per cos kuadrat dari X kuadrat dx. Jadi di sini juga seper cos kuadrat itu bakal jadi sekan kuadrat ya. Jadi integralnya bakal diubah jadi bentuk ini ya. Integral sekan kuadrat dari X kuadrat X dx gitu. Nah, terus yang dimisalin yang di dalam kurung ini, yang di dalam sekannya itu. Nah, jadi misal si X kuadrat itu jadi U, berarti nanti du per 2 sama dengan X dx. Nah, di sini X dx kan, jadi diganti du per 2 kayak di sini. Nah, jadi nanti bakal jadi integral sekan kuadrat U du per 2. Jadi nanti integralnya bakal jadi setengah integral sekan kuadrat U du, terus hasilnya sesuai sifat integrasi yang di atas, setengah tangen U plus C. Jadi nanti U-nya dibalikin lagi ke X kuadrat, jawabannya bakal jadi setengah tangen X kuadrat plus C gitu. Terus yang ketiga, ada integral 2 sampai 5 T akar T kuadrat minus 4 dt. Nah, yang dimisalin tuh yang di dalam akarnya itu. U sama dengan T kuadrat minus 4. Nah, jadi du sama dengan 2T dt. Berarti du per 2 sama dengan T dt. Terus di substitusiin, bakal jadi integral akar U du per 2. Terus jadi setengah integral akar U du. Terus nanti bakal ketemu ini ya. Ini bawah ini sepertiga T minus T kuadrat minus 4 pangkat 3 per 2 plus konstan. Nah, habis itu tinggal dimasukin aja batasnya 2 sama 5. Jadi nanti ketemu yang di sini nih, yang di sebelah kanan sepertiga dalam kurung 25 minus 4 pangkat 3 per 2, terus minus sepertiga 4 minus 4 pangkat 3 per 2. Jadi karena yang di belakang 0 berarti tinggal sisa yang di depan sepertiga 21 kali 21 pangkat 3 per 2. Jadi hasilnya bakal ketemu yang di saat ini, yang 7 akar 21. Mungkin kalau sedikit tips, biasanya yang di substitusiin tuh bentuknya agak nyelip gitu. Antara yang di dalam akar, bisa juga kayak yang di sini, yang di dalam suatu fungsi, sama yang di sini kan yang jadi pangkat ini kan.
Ya gitu sih biasanya bentuknya kayak masuk dalam fungsi tertentu gitu. Nah, selanjutnya ada materi integral parsial. Jadi uh, integral parsial itu integral UDV sama dengan UP minus integral PDI. Mungkin sedikit penurunannya kali ya. Jadi kita awalnya punya fungsi U yang merupakan fungsi dari X, sama P juga yang merupakan fungsi dari X gitu. Nah, pakai sifat diferensial gitu, D, U kali V, kayak aturan rantai gitu kan, yang aturan perkalian turunan. Jadi nanti U aksen V plus P aksen U kan. Terus nanti bakal diintegralin gitu di kedua ruasnya. Jadi nanti bakal ketemu integral UV aksen dx sama dengan UV minus integral V U aksen dx. Nah, terus karena si dv kan berarti V aksen dx kan, terus du-nya berarti U aksen dx kan. Jadi nanti bakal ketemu yang di atas ini. Dia salah satunya dari aturan perkalian turunan itu. Nah, terus jadi di integral parsial tuh ada kayak urutan buat prioritas milih U-nya gitu yang U jadi U di sini tuh. Ada namanya ilate gitu. Ada inverse, misalnya yang kayak gini, inverse sinus pangkat satu, sinus inverse X, misal tangan inverse X kuadrat, terus yang kedua ada ln X, ln 5X. Terus ada aljabar, misal X, 2X plus 5, yang mungkin X plus 3 gitu. Terus ada trigonometri yang sin X, cos X, tangan X, secant X gitu. Terus ada yang terakhir eksponen gitu. E pangkat X, 3 pangkat X, misal E pangkat 5X gitu. Terus kita langsung ke contoh ya di sini. Jadi di sini contohnya integral sinus inverse X dx. Nah, jadi di sini yang bakal jadi si U-nya itu, karena tadi aturannya ilate, berarti inverse trigonometrinya dulu ya. Yang sinus min 1, ini ya sinus inverse X. Ini lambang inverse gitu. Pangkat min 1 gitu, kayak pangkat min 1. Terus, jadi dimisalin dulu U sama dengan sinus inverse X gitu. Nah, lewat tabel-tabel integrasi yang di awal tadi, berarti DU sama dengan 1 akar 1 minus X kuadrat dx gitu. Nah, terus dv-nya, jadi karena di sini nggak ada apapun atau bisa dibilang 1 gitu, jadi dv-nya sama dengan 1 dx gitu. Jadi nanti v-nya sama dengan x gitu. Terus pakai aturan integral, rumus integral parsial tadi yang integral UDV sama dengan UV minus integral VDU, jadi bakal jadi gini ya, X kali sinus inverse X minus integral X kali 1 akar 1 minus X kuadrat dx gitu. Terus ini kan yang di depan tetap terus bentuknya sampai bawah, jadi kita tinggal hitung yang di belakang itu integral ini. Dimisalin lagi, karena ini biasanya kan aku tadi bilang juga yang agak rumit gitu, yang di dalam akar gitu. Jadi di sini A sama dengan 1 minus X kuadrat. Jadi dA sama dengan minus 2 dx. Jadi minus dA per 2 sama dengan X dx. Terus di sini dx-nya diganti ini, bakal jadi setengah integral 1 akar A dA gitu. Jadi nanti hasilnya bakal ketemu integralnya akar A plus C gitu. Terus dibalikin lagi A-nya ke bentuk awal. Jadi hasil dari integral parsial yang ini itu sama dengan X sinus inverse X
plus akar 1 minus X kuadrat plus C gitu. Nah, terus di sini ada integral parsial yang berulang. Jadi nggak cukup kayak yang tadi yang integralnya sekali doang langsung ketemu hasilnya. Jadi nanti integralnya ya beberapa kali gitu. Di sini ada integral E pangkat X cos X dx gitu. Nah, lewat urutan yang awal tadi yang ilat T, berarti yang jadi si U-nya di sini tuh E pangkat X ya. Jadi nanti bakal dicari gitu. Si U1, U yang pertama E pangkat X, terus DU-nya E pangkat X dx. Nah, gini. Karena ini terus V-nya cos X dx. Jadi V1-nya sinus X itu diintegralin. Oke, jadi hasilnya E pangkat X sinus X integral E pangkat X sinus X dx gitu. Nah, terus karena ini nggak bisa diintegralin langsung lagi, kita pakai parsial lagi. Jadi muncul U2 gitu. U2-nya sama E pangkat X. U2-nya sama juga. Nah, tapi ini kan dari sini si V-nya sinus X dx gitu. Jadi nanti V-nya sama dengan minus cos X gitu. Nah, terus bakal ketemu gini kan, ini yang di bawah ini. E pangkat X sinus X plus E pangkat X cos X minus integral E pangkat X cos X plus D cos X dx. Nah, di sini ketemu ini kan ini sama ini. Terus bakal dipindah ruas gitu. Jadi nanti 2 integral E pangkat X cos X dx gitu sama dengan E pangkat X minus X E pangkat X cos X plus C gitu. Jadi nanti ketemu gitu tinggal dibagi 2. Jadi nanti integral E pangkat X cos X dx gitu bakal ketemu E pangkat X sinus X plus E pangkat X cos X per 2 tambah suatu konstan gitu sih. Terus mungkin kita lanjut lagi ya. Kita bahas integral trigonometri. Beberapa doang sih sebenarnya yang punya sifat-sifat tertentu gitu. Nah, buat bentuk pertama ada integral sinus pangkat n x dx sama integral cos pangkat n x dx. Nah, buat yang pertama kalau si n-nya ganjil gitu, jadi caranya keluarkan satu sinus atau cos-nya. Nah, terus sisanya diubah pakai identitas trigonometri yang sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, jadi kalau yang dikeluarinnya sinus, U-nya dimisalin jadi cos X. Nah, terus kalau cos X, balikannya U-nya dimisalin jadi sinus X. Buat contohnya yang ini ya, integral cos 5X dx sama dengan dipecah gitu kan, karena kalau cos 5 cos 45x jadi cos pangkat 4x kali cos x gitu dx. Nah, terus dipakailah si identitas trigonometri yang tadi. Kalau si cos kuadrat x berarti kan 1 minus sinus kuadrat x gitu. Nah, terus yang dimisalin kan karena yang tadi fungsinya cos berarti yang dimisalin sinusnya gitu. U-nya sama dengan sinus x. Jadi du sama dengan cos x dx. Nah, jadi nanti bentuknya bakal jadi ini, integral 1 minus U kuadrat dikuadratin DU. Jadi nanti bakal ketemu
integralnya U minus 2/3 U pangkat 3 plus 1/5 U pangkat 5 plus C. Tinggal dibalikin lagi ke U awalnya yang sama dengan sinus X. Gitu. Jadi nanti bakal ketemu hasilnya si sinus X minus 2/3 sinus pangkat 3 X plus 1/5 sinus pangkat 5 X plus konstan. Nah, terus buat kasus yang kedua dari awal tadi, kalau si N-nya genap. Nah, jadi yang pertama diubah dulu gitu. Cos pangkat kan genap kan biasanya ciri-cirinya 2N gitu. Cos pangkat 2N X, jadi cos kuadrat X pangkat N gitu. Demikian juga yang sinusnya. Nah, terus diubah pakai identitas lagi kalau si cos kuadrat X itu sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Kalau sinus kuadrat X bakal sama dengan 1 minus cos 2X per 2. Habis itu reduksi sampai nggak ada pangkat atau pangkatnya ganjil. Nah, buat contohnya ini. Integral sinus pangkat 4X dx. Terus diubah jadi sinus kuadrat X dikuadratin. Terus pakai sifat tadi, identitas tadi, satu karena sinus kuadrat X itu sama dengan 1 minus cos 2X per 2 dikuadratin. Terus dikuadratin aja. Nah, jadi karena ini setengah dikuadratin kan seperempatnya keluar gitu. Terus integral 1 minus 2 cos 2X plus cos kuadrat 2X dx. Tinggal diintegralin kayak bisa. Jadi nanti hasilnya si ini kan dikalikan 3/8. Bisa dikeluarin gitu. Terus 3/8 X ya karena konstannya. Terus yang ini yang 2 cos minus 2 cos 2X bakal jadi 1/4 sinus 2X. Terus yang ini yang setengah cos 4X bakal jadi 1/34, 32 maksudnya sinus 4X plus konstan. Oke, terus buat bentuk yang berikutnya ada integral sinus pangkat M X cos pangkat M X dx. Terus jika M atau si N-nya ganjil, jadi dikeluarin salah satu yang ganjil. Langsung dicontohnya integral sinus pangkat 3 cos pangkat minus 4 X dx. Karena yang ganjil sinnya, jadi sinnya yang dikeluarin. Terus yang dimisalin cosnya. U sama dengan cos X seperti D-nya minus sinus dx. Jadi nanti bakal ketemu ini ya, ini pakai identitas trigonometri. Terus ini ya tetap kan, terus 1 minus U kuadrat kali U pangkat minus 4 D minus DU. Ini dari sini. Minus DU ini hasilnya. Terus jadi sama dengan minus integral U pangkat minus 4 minus U pangkat minus 2 DU. Terus diintegralin ketemu gini. Minus dalam kurung minus 1/3 U pangkat minus 3 plus U pangkat minus 1 plus C. Dibalikin lagi U-nya ke cos, maka sama dengan ini 1/3 1/cos pangkat 3X minus 1/cos X plus C. Terus karena 1/cos sama dengan sekan, jadi hasilnya 1/3 sekan pangkat 3X minus sekan X plus tan. Oke, kita lanjut lagi. Kalau si M sama N-nya, dua-duanya genap. Jadi caranya
kita pakai identitas yang awal tadi, yang dari sifat cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x minus 1, atau sama dengan 1 minus 2 sinus kuadrat x. Dari situ ya, jadi nanti si sinnya bakal jadi 1 minus cos 2x per 2, si cosnya, si cos kuadrat, si sinus kuadrat maksudnya, terus si cos kuadratnya maka sama dengan jadi 1 plus cos 2x per 2 dx, terus dikali aja, perempatnya dikeluarin, jadi integral 1 minus cos kuadrat 2x dx. Terus pakai sifat yang ini tadi, kalau si cosnya 4x berarti jadi cos, karena ini cos kuadrat 2x berarti jadi si ininya cos 2 kali 2x kan. Jadi nanti bentuknya bakal sama dengan 1/4 kali integral 1 minus dalam kurung 1 plus cos 4x per 2 dx gitu. Terus tinggal diintegralin, bakal ketemu yang di bawah. 1/8x minus 1/32 sinus pangkat sinus 4x maksudnya plus konstan. Terus lanjut ke yang berikutnya, integral sinus mx cos nx dx, integral sinus mx sinus nx dx sama integral cos mx cos nx dx gitu. Jadi bakal pakai sifat perkalian sin cos sama sin sama cos cosnya yang pakai ini. Dan kalau sin kali cos itu jadi sama dengan setengah sinus m plus nx plus sinus m min nx. Terus kalau si sin minus setengah cos penjumlahan minus cos pengurangan. Kalau cos jadi setengah cos penjumlahan ditambah cos pengurangan sudut. Terus sebagai contoh di sini, integral sinus 2x cos 3x dx. Ini nanti hasilnya jadi setengah integral sinus 2 plus 3x, atau jadi sinus 5x, terus ditambah sinus 2 minus 3 kan. Jadi sinus minus x dx itu. Terus diintegralin biasa karena ini udah bentuk biasa ya. Hasilnya bakal sama dengan minus 1/10 cos 5x ditambah setengah cos x plus konstan. Lanjut buat bentuk tangan sama kot tangan. Kalau bentuknya tangan pangkat nx sama kot tangan pangkat nx, jadi caranya dikeluarin tangan kuadratnya atau si kot tangan kuadratnya. Nah, habis itu si tangan kuadrat x diubah jadi sekan kuadrat x min 1, atau kot tangan kuadrat x diubah jadi kosekan kuadrat x min 1. Sebagai contoh juga, kalau integralin tangan pangkat 5x dx, karena tadi diarahin buat ganti dipecah gitu. Jadi kalau 5 berarti dipecah jadi tangan pangkat 3x dikali tangan kuadrat x dx. Terus ini diubah jadi sekan kuadrat x min 1, terus dikaliin, berarti ini integral ini bakal jadi yang di depan integral tangan pangkat 3x sekan kuadrat x dx, sama integral ini belakang integral tangan pangkat 3 x dx. Terus ini dipecah lagi yang di belakang, jadi tangan kali
tangen kuadrat X, terus tangen kuadrat X-nya diganti lagi sama sekan kuadrat X min 1. Jadi nanti integralnya bakal jadi yang ini. Integral tangen pangkat 3X, sekan kuadrat X dx minus integral tangen X sekan kuadrat X dx tambah integral tangen X dx. Jadi nanti baru dimisalin si tangennya sama dengan U. Terus DU-nya sama dengan sekan kuadrat X dx. Terus bentuknya bakal jadi gini. Integral U pangkat 3 DU minus integral U DU sama minus integral tangen X dx. Terus ini diintegralin. Bakal ketemu gini. Terus U-nya dibalikin ke tangen X. Jadi hasilnya bakal sama dengan 1/4 tangen pangkat X dikurangi setengah tangen kuadrat X minus setengah minus ln mutlak cos X plus konstan. Terus buat yang sifat berikutnya, tangen integral tangen pangkat mx sekan n x dx sama integral kotangen m pangkat x kosekan n pangkat x dx. Kalau m-nya ganjil, n-nya sembarang, caranya dikeluarin sekan tangannya dulu. Nah, sisanya diubah pakai tangan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1. Terus dimisalin U-nya sama dengan sekan X. Terus kalau N-nya genap, M-nya sembarang, dikeluarin sekan X, sekan kuadrat X, terus sisanya diubah pakai yang sekan kuadrat X sama dengan tangan kuadrat X plus 1, terus dimisalin U-nya sama dengan tangan kuadrat X, tangan X. Sorry. Nah, sebagai contoh, aku bacain satu ya yang di bawah. Yang ini. Integral tangen pangkat minus 3/2 X sekan pangkat 4X dx. Jadi nanti si sekannya dipecah jadi sekan kuadrat kali sekan kuadrat. Terus si sekan kuadratnya diubah jadi tangen kuadrat X plus 1. Terus dikali semuanya. Nah, habis itu dimisalin U sama dengan tangan X. DU sama dengan sekan kuadrat X kan. Sekan kuadrat X dx kan. Nah, terus ini berarti nanti hasilnya U pangkat minus 3/2 kali U kuadrat plus 1 DU. Terus integralnya bakal sama dengan ini. Integral U pangkat setengah ditambah U pangkat minus 3/2. Nah, jadi hasilnya bakal sama dengan yang di bawah. Kalau dimasukin tangan 2/3 tangan pangkat 3/2 X minus 2 tangan pangkat minus setengah X plus konstan. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke substitusi yang merasionalkan. Nah, jadi integral yang melibatkan AX plus B akar dari N gitu. Caranya dengan mensubstitusi dengan misalkan si akar yang tadi itu sama dengan U gitu. Jadi nanti U sama dengan akar N dari AX plus B kan. Terus dipangkatkan N semuanya di luas kanan sama kiri. Jadi nanti U pangkat N sama dengan AX plus B gitu. Terus diturunin jadi N U pangkat N min 1 DU sama dengan ADX. Nah, terus buat contohnya, jadi di sini contohnya integral X akar pangkat 3 X min 4 dx.
Di yang dimisalin yang ada akarnya ini. Jadi U sama dengan akar pangkat 3 dari X min 4 kan. Terus U pangkat 3 sama dengan X min 4. Jadi 3 U kuadrat DU sama dengan DX. Nah terus dari tadi bentuknya bakal jadi gini. Terus dirapiin gitu. Di gini ya bentuknya. Integral 3 U pangkat 6 plus 12 U pangkat 3 DU. Nah terus diintegralin terhadap U. Jadinya 3 per 7 U pangkat 7 plus 12 per 4 U pangkat 4 plus C. Terus dikembaliin lagi ke bentuk asalnya di mana U sama dengan akar pangkat 3 X min 4. Jadi 3 per 7 X min 4 akar 3 pangkat 7 ditambah 3 kali X min 4 akar pangkat 3 dipangkatin 4 plus konstan. Oke. Selanjutnya integral seper dx seper dx per x min akar x dx. Yang dimisalin ya yang akar tadi, dimana nanti U sama dengan akar x, U kuadrat sama dengan x, berarti 2 UDU sama dengan x. Nah jadi dari ini bentuknya bakal jadi gini, integral 2U per U kuadrat min UD. Terus bisa dihilangin U-nya, karena di atas sama di bawah ada U-nya semua, berarti nanti 2-nya juga keluar, berarti jadi A2 integral seper U min 1 DU. Nah terus jadi 2 ln mutlak U min 1 plus konstan ya. Terus karena tadi ini sama dengan akar X, berarti hasilnya sama dengan 2 ln mutlak akar X min 1 plus C. Terus selanjutnya ada integran yang melibatkan akar A kuadrat minus X kuadrat, akar A kuadrat plus X kuadrat, sama akar X kuadrat minus A kuadrat. Nah, buat cara integrasinya per integran yang terlibat tadi, buat yang pertama disubstitusiin X sama dengan A sin T, di mana batas T-nya minus pi per 2 T sampai pi per 2. Terus buat yang kedua disubstitusiin X sama dengan A tangen T, batasnya sama. Terus buat yang ketiga disubstitusiin X sama dengan A sekan T, di mana batasnya 0 T sampai pi, tapi T-nya tidak boleh sama dengan pi per 2. Terus nanti bakal diperoleh buat yang pertama sama dengan A cos T, yang kedua A sekan T, sama yang ketiga plus minus A tangen T. Nah, buat contohnya bisa dilihat juga integral seper akar 9 plus X kuadrat. Nah, jadi di sini kan bentuknya kayak yang ini, yang A kuadrat plus X kuadrat. Yang dimisalin sama dengan A tangen T. Dan di sini A-nya sama dengan 3 ya, karena ini 9 kan 3 kuadrat. Jadi X-nya sama dengan 3 tangen T. Terus dx-nya 3 sekan kuadrat T dt. Nah, terus disubstitusiin bakal jadi integralnya gini. Integral 3 sekan kuadrat T dt akar 9 plus 9 tangen kuadrat T. Jadi nanti dengan sifat si tangen sama sekan, jadi yang di bawah bakal sama dengan akar 9 sekan kuadrat T. Jadi nanti bentuknya bakal sama dengan yang ini. Integral 3 sekan kuadrat T per 3 sekan T dt.
Jadi tinggal integral sekant T dt. Habis itu diintegralin dengan yang paling awal gitu, yang integrasi dasar itu bakal ketemu ln mutlak sekant T plus tangen T plus C. Terus karena tadi X sama dengan 3 tangen T, maka tangen T-nya sama dengan X per 3. Terus T sama dengan tangen inverse X per 3. Berarti pakai segitiga di sini, sisi miringnya ketemu ini, ini akar 9 plus X kuadrat. Jadi sekant T-nya bakal ketemu ini sama tangen T-nya X per 3. Jadi jawabannya ln mutlak akar 9 plus X kuadrat per 3 plus X per 3 plus C. Nah, mungkin aku langsung lanjut gitu ya ke integrasi fungsi rasional pakai pecahan parsial. Nah, jadi pengertian dari fungsi rasional sendiri merupakan hasil bagi dua fungsi polinomial gitu, di mana P fungsi dari X per Q fungsi dari X itu disebut sebagai fungsi rasional sejati apabila si ini Px-nya kurang dari Qx ya. Nih, jadi integral Px per Gx per Qx maksudnya pada X dengan syarat si fungsi rasional ini tuh sejati gitu, nilainya ada gitu. Nah, contohnya integral X pangkat 3 per X min 5 dx sama dengan integral X kuadrat plus 5x plus 25 plus 125 per X min 5 dx. Nah, hasil yang ini, yang di dalam kurung ini, cara dapetinnya dengan ya pembagian ini, pembagian bersusun ini. X pangkat 3, terus ini berarti dikali si X min 5 dikali X kuadrat, hasilnya gini. Ya, terus ketemu gitu, pakai pembagian bersusun. Jadi nanti bakal ketemu integralnya gini, di integral ini biasa. Terus bakal dibahas juga dekomposisi pakai pecahan parsial. Nah, jadi buat case yang pertama tuh kalau si faktornya tuh beda-beda semua. Misal yang ini 3 per X plus 1 dikali X plus 2 dikali X plus 10. Jadi nanti di pecahan parsialnya bakal sama dengan ini. Ada 3 pecahan gitu, A per X plus 1 ditambah B per X plus 2 ditambah C per X plus 10. Terus yang contoh yang kedua yang faktornya beda-beda, 3X plus 7 per X plus 1 dikali X kuadrat plus 5X plus 7 dikali X pangkat 3 plus X plus 1. Nah, jadi dipisah-pisah juga gitu, bakal jadi 3 pecahan gitu, A plus X plus 1 ditambah BX plus C per X kuadrat plus 5X plus 7 ditambah DX kuadrat plus EX plus F per X pangkat 3 plus X plus 1. Nah, terus gimana case-nya kalau si faktornya itu berulang-ulang gitu. Nah, jadi contohnya gini ya. Misal 8 per X plus 3 dikali X plus 6 pangkat 3 gitu. Jadi nanti bakal dipecah gitu jadi 4 ini. A plus X plus A per X plus 3 ditambah B plus X plus 6 ditambah kuadratnya dari ini, si X plus 6. C per X plus 6 kuadrat ditambah pangkat 3-nya ya, di per pangkat 3. Ditambah D per X plus
6/3. Jadi misal kalau 4 per X plus 5, X plus 1 kuadrat gitu. Jadi nanti hasilnya, si pecahan parsialnya bakal sama dengan A per X plus 5 ditambah B per X plus 1 ditambah C plus X plus 1 kuadrat gitu. Jadi si X plus 1 ini ngulang sampai pangkat N-nya gitu. Kalau misal 2 ya berarti ada 2 kali X plus 1 gitu. Ini kan ada 3, jadi ada 3 X plus 6 gitu. Dan pangkatnya selalu meningkat gitu. Biar urut gampangnya, pangkatnya meningkat gitu. Nah, terus yang di bawah 7 per X kuadrat plus X plus 2 dikuadratin dikali X plus 3. Jadi nanti hasilnya bakal sama dengan AX plus B per X kuadrat plus X plus 2 ditambah CX plus D per X kuadrat plus X plus 2 ditambah E per X plus 3. Nah, buat contoh, integral 3X minus 8X plus 3 per X plus 3 per X min 1 dikuadratin dx. Kita pertama dipecah dulu ya, dibikin pecahan parsial yang fungsi yang di sini nih, yang di dalam integral. Jadi fungsinya bakal sama dengan ini. A per X plus 3 plus B per X min 1 plus C per X min 1 kuadrat. Karena ini faktornya berulang. Nah, dengan menyamakan penyebut di atas, bakal diperoleh 3x kuadrat minus 8x plus 13 sama dengan A kali X minus 1 kuadrat. Karena kalau di unsur yang depan ini tinggal kali faktor ini kan. Nah, terus kalau yang ini berarti kali faktor ini sama X plus 1-nya sendiri kan. Ya, B-nya kali ini. Terus C-nya berarti tinggal kali X plus 3. Nah, gitu terus bakal diperoleh dengan substitusi. Kalau X sama dengan 1, bakal diperoleh nih 3 minus 8, 13 sama dengan 4C. Jadi C sama dengan 2. Terus kalau X sama dengan min 3, bakal ketemu gini. Jadi si A-nya sama dengan 4. Terus kalau X-nya sama dengan 0, karena AC-nya udah diketahui, berarti B-nya sama dengan min 1. Itu terus udah ketemu kan si pecahan parsialnya. Selanjutnya udah mudah nih buat di integralin. Jadi karena tadi si C-nya sama dengan 2, si A-nya sama dengan 4, si B-nya sama dengan 1, berarti integralnya bakal jadi bentuk yang seperti ini. Integral 4 per X plus 3 minus 1 per X min 1 ditambah 2 per X min 1 dikuadratin. Nah, tinggal di integral yang biasa, bakal ketemu yang di bawah ini. 4 ln mutlak X plus 3 minus ln X min 1 mutlak X min 1, X min 1 min 2 per X min 1 plus konstan. Nah, mungkin aku jelasin langkah-langkahnya secara ya secara gampang gitu lah, cara buat mendekomposisi fungsi rasional biar lebih mudah dibuat mengintegralin gitu. Nah, jadi bila si Px per Qx itu nggak sejati, bagilah Px dengan suatu Gs gitu. Sehingga bisa dihasilkan fungsi Fx itu sama dengan hasil bagi
ditambah sisa pembagian per pembagian. Nah, terus yang kedua diuraiin si dx-nya, jadi faktor-faktor yang paling adalah pakai cara yang tadi yang ABC, pakai pecahan parsial. Terus dekomposisi pakai aturan jika faktornya berbeda atau berulang, pakai yang awal-awal tadi itu. Banyak konstanta yang harus dicari itu nih. Nah, terus yang keempat, cari konstanta yang tidak diketahui dengan substitusi X yang sesuai. Ya, kayak gini. Mungkin cukup ya buat tutorial pertama, nanti bisa ditanyain di grup Akademi Kalkulus buat awal semester 2 ini kan. Jadi sekian, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Ya, sampai jumpa buat bab berikutnya mungkin sama tutor-tutor lain. Makasih udah mau nonton.